Oke, ini dari pertanyaan dari Bu Anik Feni. Selamat pagi, izin bertanya jika satu perusahaan menerapkan skema probation 3 bulan dan lanjut kontrak kontrak pertama selama 6 bulan, yang mana probation ini sebetulnya batal demi hukum karena diterapkan untuk PKWT. Karyawan ini tidak tanda tangan PKWT pertama sampai akhirnya di bulan kelima dia di PHK. Ya. Terus pertanyaannya apa nih? Oh ini. Oke. Masih ada. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, dan dia tidak dapat kompensasi dengan perhitungan masa kerja dikali gaji pokok dibagi 12. Dia dapat kompensasi ya? Iya, dia dapat kompensasi, Dia dapat kompensasi dengan perhitungan masa kerja dikali gaji pokok dibagi 12. Sementara jika mengikuti undang-undang yang berlaku ketika lolos probation, dia seharusnya diangkat menjadi karyawan tetap. Dan ketika karyawan tetap di PHK, maka ada hak pesangon jika 0-1 tahun kerja maka dapat 1 bulan upah. Sementara perusahaan memberikan kompensasi dengan perhitungan untuk PKWT, yang mana ketika dihitung nominalnya kurang dari 1 bulan. Apakah ada peluang agar karyawan tersebut bisa memperjuangkan hak pesangonnya 1 bulan upahnya? Nah, menarik nih. Ya, yang saya akan jawab ini lagi-lagi berdasarkan informasi singkat ya, tanpa mempelajari alat bukti. Jadi bisa saja nanti setelah dilihat alat buktinya ternyata hasilnya bukan seperti itu. Tetapi dari cerita sederhana, probation 3 bulan, masa percobaan 3 bulan, kemudian dikontrak pertama selama 6 bulan. Tapi di sini sebutkan karyawan nggak tanda tangan PKWT, ya, nggak tanda tangan PKWT. Apakah probationnya, masa percobaannya dia tanda tangan? Ya kan? Nah, masa percobaan ini lisan atau tertulis dan sebagainya. Dokumen apa yang dia punya, kan begitu tuh? Iya. Itu yang harus digali dulu. Dia punya dokumen apa? Tapi sepintas kalau dia nggak tanda tangan PKWT, kemudian masa percobaan ini jangan-jangan dia juga nggak tanda tangan apa-apa, maka sebenarnya sejak hari pertama dia sudah demi hukum sudah menjadi permanen harusnya ya. Kalau melihat dari cerita ini harusnya. Kalau dia masih di PHK, iya, sehingga kalau dia di PHK menjadi di PHK-nya apa? Karena apa dulu alasannya? Ya, kalau dia ada kesalahan misalkan, ya berarti ya tinggal ikutin pasalnya di dalam UCK atau PP 35 2021 itu. Ya. Tapi kalau dia nggak punya kesalahan, maka yang +1 yang tadi saya bilang, PHK-nya PHK tanpa kesalahan. Berarti harusnya pesangonnya 2 kali, karena dia masih 0-1 tahun masa kerja, berarti dapatnya 1 kali 2 bulan upah. Tambah sisa cuti kalau memang masih ada, kalau sudah ada cutinya dan sebagainya. Sama hak yang diatur di dalam perjanjian. Betul, ya? Dan sebagainya. Nah, cuman memang untuk bisa mencapai ke sana kita harus tahu dulu apa bukti yang dimiliki, apa kekuatannya seberapa. Jadi kita harus mengukur dulu kekuatannya. Ya. Tapi kalau ditanya paling besar dapatnya berapa ya, kalaupun paling besar dia disebut sebagai dalam konteks kasus ini paling besar dia disebut sebagai permanen, itu hak terbesarnya 2 bulan upah. 2 bulan upah. Tapi kalau dalam kasus tadi itu kan di bulan kelima kontrak setelah probation terus dikontrak 6 bulan lagi kan. Kemudian di bulan kelima dia di PHK. Jadi asumsinya adalah 1 bulan dianggap sisa masa kontraknya harus dibayarkan. 1 bulan itu sisa kontrak, terus ditambah sama kompensasi PKWT. Kompensasi PKWT-nya adalah masa kerja berarti 3 bulan tambah 5, 8 bulan, terus dikali tadi itu 8/12 dari upah. Ya. Begitu ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya, Ibu Anik ya. Iya, ini Pak Heru Setiawan. Untuk THR, apakah termasuk di dalam kompensasi PKWT, Pak? Tidak. THR itu hukumnya sendiri. Ya. Jadi nggak masuk kompensasi PKWT. Kalau si karyawan habis kontraknya misalkan mendekati hari raya, terus si karyawan PKWT tadi dia sudah punya hak atas THR dalam periode masa itu, maka yang muncul adalah THR plus kompensasi PKWT. Ya. Jadi ini bukan alternatif ini. Terpisah sebenarnya. Ini terpisah, hukumnya berbeda dan dua-duanya punya ada haknya bagi karyawan. Karena ini momennya kebetulan mendekati hari raya gitu ya. Iya. Oke, ya.